Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa alasan ketika kita belajar mengenai peristiwa Yesus berjalan di atas air. Yang pertama yang saya pelajari, mengapa kita harus tetap tenang dan jangan takut. Yang pertama, karena kita selalu ada dalam pantauan Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan saya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita semua selalu ada dalam pantauannya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di ayat 22 Tuhan memerintahkan untuk murid-muridnya naik ke perahu mendahului ke seberang. Sementara Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Yesus di atas bukit? Yesus berdoa untuk para murid. Yesus mengetahui ketika para murid betapa payahnya mereka mendayung perahu di tengah angin sakal yang menerpa mereka. Murid-murid tentunya tidak dapat melihat Yesus. Ketika perahu sudah mulai menjauh, pasti murid-murid tidak dapat melihat Yesus. Tetapi Yesus dapat melihat mereka dengan jelas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kondisi perjuangan, ya, yang saat ini Bapak, Ibu sedang berjuang, mungkin berjuang untuk sembuh, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin Bapak, Ibu ada saatnya Bapak, Ibu merasa nggak ada orang yang peduli kepada saya, Pak Pendeta. Ketika kita memandang sekeliling kita bertanya, di mana orang-orang, Pak Pendeta? Tidakkah ada yang peduli kepada saya? Di mana Engkau, Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran pada sore ini, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya atas kita. Tidak pernah. Dia Tuhan yang dapat melihat jelas dan bahkan dia berdoa untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada alasan bagi kita hidup dalam ketakutan ketika kita sedang ada dalam badai. Perahu mereka boleh menjauh daripada Yesus, tetapi pandangan Yesus tetap pada mereka. Kenapa? Karena Yesus selalu memantau. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita selalu ada dalam pantauan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah takut. Yang kedua, mengapa kita harus tetap tenang dan jangan takut ketika kita sedang ada dalam badai? Yang kedua, alasannya jelas, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak semata-mata hanya memperhatikan, hanya berdoa untuk para murid saja. Tapi Alkitab berkata, Ia datang dan menghampiri para murid yang saat itu sedang ketakutan. Dan yang luar biasanya, Ia berjalan di atas air. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang Tuhan mau ajarkan. Badai yang paling membahayakan pada saat itu bukanlah badai cuaca yang buruk, melainkan yang berkecamuk di dalam pikiran murid-murid yang membuat mereka tidak mengenali Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya membayangkan para murid ketakutan. Mereka membayangkan bagaimana perahu yang mereka tumpangi tenggelam. Mereka bersama-sama tenggelam di dalam air. Mereka membayangkan bagaimana tragisnya kematian mereka sebentar lagi. Mereka tidak menduga bahwa Yesus sedang berdiri di atas air. Mereka tidak menduga Yesus sedang ada di tengah badai yang bergelora. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sedang mengajarkan pelajaran yang sangat penting kepada para murid maupun kepada kita, bahwa badai yang mereka takuti, badai yang seringkali juga kita takuti, sedang berada di bawah kaki Yesus. Artinya masalah besar yang kita takuti sudah berada di bawah kaki Yesus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut. Ingat saja bahwa Dia sedang memantau kita. Bapak, Ibu, dan saya selalu ada dalam pantauan Tuhan. Dan Dia yang menyertai kita, Dia yang memantau kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukankah ini menenangkan hati kita? Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, segala ketakutan yang saat ini kita sedang rasakan, mari percayalah, kita selalu ada dalam pantauan Tuhan yang Maha Kuasa.
Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus tetap tenang dan jangan takut ketika kita sedang ada dalam badai. Yang ketiga, karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya ulang, karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Cara Tuhan menyelamatkan seseorang dalam kesulitan, cara Tuhan menolong dalam badai, seringkali dengan cara yang kita nggak sangka-sangka. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yesus datang kepada para murid yang saat itu sedang panik, yang saat itu sedang takut karena badai. Yesus datang dengan cara yang tidak terpikirkan dan waktu yang tidak terpikirkan. Jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin sebelumnya para murid menduga, wah guru sedang enak-enakan tidur. Tuhan Yesus pasti ini sedang enak-enakan tidur di atas bukit. Mungkin mereka menyangka Tuhan Yesus nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Badai yang sedang menghantam perahu mereka. Mungkin itu yang ada dalam pikiran para murid. Tetapi sesungguhnya Tuhan selalu menyertai. Karena Alkitab berkata apa? Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan mereka menyangka itu hantu. Saya nggak menyalahkan. Para murid menduga itu hantu. Karena apa? Karena datang jam 3 malam, berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara, tidak heran mereka menganggap itu hantu. Tetapi ada pelajaran penting dan sangat sederhana yang kita bisa pelajari. Yaitu apa? Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia nggak menghampiri jam 5 pagi. Coba kalau jam 5 pagi Yesus baru datang. Tentunya para murid dan kapalnya sudah tenggelam. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Dia datang selalu tepat waktu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, cara Tuhan dalam menolong kita seringkali tidak terpikirkan. Tetapi satu hal yang pasti, pertolongannya tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu sore hari ini, kalaupun saat ini perahu rumah tanggamu, kalaupun saat ini engkau sedang ada badai dalam kesehatanmu, percayalah, ada Tuhan bersamamu. Jangan takut. Tenanglah. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Sesungguhnya kami selalu ada dalam pantauan Tuhan. Kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang berkuasa atas badai. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk tidak takut. Tolong kami Tuhan untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap badai sekalipun Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kau selalu tepat waktu dalam menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan. Firman-Mu yang sungguh menenangkan hati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kiranya Bapa, hamba berdoa, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Mari hadapi hidup ini dengan tenang. Aku ini, jangan takut. Amin. Siapa yang diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar? Kita bersyukur kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini saya mau ajak kita semua untuk meresponi firman yang sudah kita dengar dengan satu pujian yang akan menguatkan kita. El Shaddai. Pujian ini berkata, tak usah ku takut sebab Allah besertaku. Amin.
berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu susah, sebab ada Allah yang menjaga dan menyertai kita. Amin. Biarlah puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menguatkan kita sepanjang minggu ini untuk melewati hari-hari kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Selalu jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.